The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, bab ke-13 bagian keempat. Cara berpikir seperti pemimpin. Aturan kepemimpinan nomor 3. Pikirkan, yakini, dan doronglah kemajuan. Salah satu hal pelengkap yang dikatakan siapapun kepada Anda adalah ia mempertahankan kemajuan. Ia sosok yang tepat bagi pekerjaan itu. Individu-individu yang yakin dan mendorong kemajuan akan berpeluang mendapat promosi jabatan dalam segala bidang. Pemimpin sejati sulit diperoleh. Jumlah orang status quo yang tetap berpegang teguh pada keadaan saat ini dan tidak mau mengubah rencana jauh melampaui orang-orang progresif yang berusaha mencapai kemajuan dan berupaya bekerja dengan baik. Bergabunglah dengan elit pemimpin. Kembangkan pandangan Anda demi menatap masa depan. Ada dua hal khusus yang mampu Anda lakukan untuk mengembangkan wawasan progresif Anda. Pertama, memikirkan perbaikan dalam segala sesuatu yang Anda lakukan. Kedua, memikirkan standar tinggi dalam segala sesuatu yang Anda lakukan. Beberapa bulan lalu, seorang direktur utama perusahaan berskala menengah meminta pendapat saya untuk membantunya mengambil keputusan penting. Eksekutif ini membangun bisnisnya sendiri sekaligus merangkap sebagai manajer penjualan. Kini, dengan adanya 7 tenaga penjualan, ia memutuskan untuk memilih salah satu dari mereka sebagai manajer penjualan. Ia menyaring pilihannya menjadi 3 orang saja yang semuanya berpengalaman dan berprestasi mencetak penjualan. 2 orang dari mereka bereaksi serupa. Keduanya merasa kurang nyaman dengan keberadaan saya. Agaknya mereka mengira saya muncul untuk mengubah segalanya. Mereka berdua adalah sosok yang mempertahankan status quo. Keduanya menyukai cara segala sesuatu dikerjakan. Saya menanyakan cara mereka menetapkan wilayah penjualan, program kompensasi, dan bahan promosi penjualan, segala sisi pemasaran. Namun dalam setiap kesempatan, jawaban yang saya peroleh adalah semuanya berjalan baik. Secara khusus, mereka berdua menerangkan mengapa cara saat ini tidak bisa dan tidak boleh diubah. Kesimpulannya, keduanya ingin status quo dan tetap seperti itu. Salah seorang di antaranya berkata kepada saya saat mengantar saya ke hotel, "Saya tidak tahu pasti alasan Anda meluangkan waktu seharian bersama saya, tapi tolong sampaikan kepada Pak M. Segala sesuatunya berjalan baik sebagaimana adanya. Jangan memperhitungkan apapun lagi." Orang ketiga adalah sosok yang berbeda. Ia menyukai perusahaan dan bangga dengan pertumbuhannya yang pesat. Namun, ia belum sepenuhnya puas. Ia menginginkan perbaikan. Sepanjang hari, orang ini menuturkan ide-idenya demi mengembangkan bisnis baru, menyediakan layanan lebih baik kepada konsumen, mengurangi waktu terbuang, merevisi rencana kompensasi agar insentif yang diberikan bisa lebih banyak, dan lain-lain. Sehingga ia dan perusahaan akan sanggup menghasilkan lebih banyak lagi. Ia telah merencanakan kampanye iklan yang baru. Ketika saya berpamitan, ucapan perpisahannya adalah, "Saya sungguh menghargai peluang menceritakan ide-ide saya. Ibaratnya, kami memang sudah memakai baju yang bagus, tapi saya yakin kami mampu membuatnya lebih bagus lagi." Tentu saja, saya merekomendasikan orang ketiga sebagai manajer penjualan. Saran saya tersebut kebetulan sama dengan pilihan direktur utama perusahaan. Anda harus yakin terhadap ekspansi perusahaan, efisiensi, produk baru, proses baru, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan kemakmuran. Yakinlah dan doronglah kemajuan. Anda pasti akan menjadi pemimpin. Sewaktu masih kecil, saya berpeluang memperhatikan bahwa perbedaan pola pikir dua pemimpin dapat membuat perbedaan yang menakjubkan dalam kinerja bawahannya. Saya masuk sekolah dasar di pedesaan. 8 kelas, 1 guru, dan 40 murid berjejalan dalam 4 sisi tembok bata. Guru baru selalu menjadi musuh bersama. Para murid yang dipimpin siswa senior kelas 7 dan 8 berusaha meninggalkan kelas saat pelajaran berlangsung. Setahun di sana sudah penuh dengan keributan. Setiap hari terdapat belasan masalah kejailan di sekolah, perang bola kertas, dan pesawat kertas. Kemudian,
adanya banyak insiden seperti guru yang terkunci di luar sekolah selama setengah hari, atau pada kesempatan lain sang guru dikurung dalam ruang kelas selama berjam-jam. Pernah terjadi, semua murid di kelas-kelas teratas membawa masuk anjingnya ke ruangan kelas. Perlu saya tambahkan, bocah-bocah ini bukanlah anak bengal. Tujuan mereka bukan mencuri, melakukan kekerasan fisik, dan menyakiti anak lain. Mereka adalah anak-anak yang terpengaruh kehidupan pedesaan, tetapi ingin melampiaskan energi dan kecerdikannya yang terpendam. Nah, bagaimanapun juga, guru harus tetap mengajar hingga tahun ajaran berakhir. Tak ayal, ada guru baru lagi pada September berikutnya. Sang guru wanita yang baru ini mengambil tindakan yang amat berbeda terhadap anak didiknya. Ia tampil sedemikian rupa sehingga para murid menghormatinya. Ia mendorong mereka supaya berani mengemukakan pendapat. Setiap siswa diberi tanggung jawab khusus seperti menghapus papan tulis, membersihkan penghapus, atau memberi nilai bagi siswa di kelas bawah. Guru baru ini menemukan cara kreatif untuk menggunakan energi murid yang salah arah beberapa bulan silam. Program pendidikannya difokuskan untuk membangun karakter anak didiknya. Mengapa siswa bertingkah seperti iblis kecil selama setahun, lalu berlaku seperti malaikat baik hati di tahun berikutnya? Perbedaannya terletak pada pimpinannya, yaitu sang guru. Sejujurnya, kita tidak boleh menyalahkan bocah-bocah itu karena membuat kekacauan selama berada di sekolah. Dalam segala hal, sang guru harus memberikan teladan bagi anak didiknya. Guru pertama tidak memedulikan ada tidaknya kemajuan yang ditorehkan siswanya. Ia tidak menentukan tujuan bagi mereka. Ia tidak membesarkan hati murid-muridnya. Ia pun tidak mampu mengendalikan amarahnya. Sang guru tidak suka mengajar. Akibatnya, para siswa juga tidak suka belajar. Namun, guru kedua mempunyai standar tinggi yang positif. Ia dengan tulus menyukai murid-muridnya dan ingin mereka berprestasi. Ia memandang setiap siswanya sebagai individu. Para murid pun dengan mudah menjadi disiplin karena sang guru sangat disiplin dalam segala tindakannya. Dalam setiap kasus, para siswa menyesuaikan tindakan mereka dengan teladan yang diberikan para guru. Kita dapat menemukan bentuk penyesuaian ini terjadi setiap hari dalam kegiatan orang dewasa. Selama Perang Dunia Kedua, para pemimpin militer terus-menerus memperhatikan bahwa semangat tertinggi para tentara tidak terdapat pada unit pasukan yang memiliki komandan lemah, santai, dan lesu. Unit-unit pendobrak dipimpin oleh para perwira dengan standar tinggi yang menetapkan peraturan militer secara tegas dan tepat. Para tentara takkan menghormati dan mengagumi perwira berstandar rendah. Demikian pula yang terjadi dengan para mahasiswa. Mereka mengikuti teladan para dosennya. Mahasiswa di bawah bimbingan dosen tertentu sering membolos, menyalin tugas-tugas kuliah, dan memutar otak agar lulus mata kuliah tanpa serius belajar. Namun, mahasiswa yang berada di bawah bimbingan dosen satunya bekerja keras dengan rajin untuk menguasai mata kuliah yang diajarkan. Dalam situasi bisnis, kita juga menemukan banyak individu yang memiliki pola pikir serupa dengan pimpinannya. Coba pelajari sekelompok karyawan. Anda dapat memperhatikan kebiasaan, perangai, sikap terhadap perusahaan, etika, dan pengendalian diri mereka. Kemudian coba bandingkan dengan perilaku pimpinannya. Anda akan menemukan kemiripan yang menakjubkan. Demikian The Magic of Thinking Big, bab 13 bagian keempat. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.